Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali di tugas modul ajar saya. Saya Azahra dari kelas 11 TKJ 1. Asal sekolah saya dari SMKN Negeri 2 Purwakarta. Di sini saya akan membahas modul tentang networking models. Selamat menyaksikan. Nah, selanjutnya itu ada pembahasan. Yang pertama itu ada konsep, yang kedua ada TCP atau IP models, yang ketiga encapsulation dan decapsulation, name of TCP atau IP message, yang keempat itu ada OSI layer model. Nah, yang pertama itu ada konsep. Jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut, diperlukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling komunikasi. Nah, aturan tersebutlah yang disebut dengan networking models. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standar networking models yang tersedia. Untuk saat ini, open standard networking models yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TOP atau IP models dan OSI models. Nah, selanjutnya, sebelum model jaringan terbuka ada, setiap vendor membuat model jaringan mereka sendiri. Pada tahun 1974, IBM menciptakan sistem networking arsitektur yang biasanya disebut SNA. Vendor lain juga membuat model jaringan mereka sendiri. Setelah model jaringan terbuka ada, semua vendor menggunakan model jaringan yang sama, yaitu TCP/IP. Nah, ini contohnya. Ini IBM, TCP/IP, ini vendor 1 dan vendor 2. Setelah model jaringan terbuka ada, setiap vendor menggunakan model jaringan yang sama sehingga dapat berkomunikasi satu sama lain. Model jaringan terbuka itu model OSI. Dibuat oleh organisasi internasional untuk standarisasi 50. PS model TCP/IP dibuat oleh Departemen Pertahanan AS. Nah, yang kedua itu TCP/IP model. TCP/IP model merupakan jenis networking model yang saat ini common digunakan. Jadi, top IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer, utamanya yang berbeda network, itu bisa saling komunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami, setiap networking model itu dipecah menjadi dua bagian kecil yang disebut dengan sebagai layer. Secara dokumentasi, TCP/IP model terdiri dari 4 layer. Namun, penerapan dalam real network, top IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Nah, di sini ada yang 4, application, transport, internet, network access. Dan ini yang 5 layernya, application, transport, internet, data link, dan physical. Nah, TCP/IP application layer. TCP/IP transmission control protocol atau internet protocol adalah sekumpulan protokol yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan, termasuk internet. Model TCP/IP terdiri dari beberapa lapisan. Salah satunya adalah lapisan aplikasi. Lapisan aplikasi adalah lapisan tertinggi dalam model TCP/IP yang bertanggung jawab untuk menyediakan antarmuka dan protokol yang digunakan oleh aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan. Di lapisan ini, data yang dikirimkan oleh aplikasi pengguna diolah dan disiapkan untuk
ditransmisikan melalui jaringan. Contoh protokol di lapisan aplikasi. Salah satu contoh protokol di lapisan aplikasi adalah HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Protokol ini digunakan untuk mentransfer data di web seperti halaman web, gambar, dan file lainnya. Ketika Anda mengakses situs web melalui browser, Anda menggunakan HTTP untuk meminta dan menerima data dari server web. TCP/IP Transport Layer. Lapisan transport dalam model TCP/IP adalah lapisan yang ditanggung jawab untuk menyediakan komunikasi end-to-end antar aplikasi yang berjalan di perangkat yang berbeda dalam jaringan. Lapisan ini memastikan bahwa data yang dikirim dari satu aplikasi ke aplikasi lain dapat diandalkan, teratur, dan tanpa kesalahan. Contoh protokol di lapisan transport. Dua protokol utama yang beroperasi di lapisan transport adalah 1. TCP Transmisi Control Protocol. Protokol ini menyediakan komunikasi yang andal dan terjamin. TCP memastikan bahwa data dikirim dan diterima dengan benar, dengan melakukan pengaturan ulang segmen yang hilang dan mengatur aliran data. Yang kedua itu UDP, User Datagram Protocol. Protokol ini menyediakan komunikasi yang lebih cepat, tetapi tidak menjamin keandalan. UDP ini melakukan pengaturan ulang atau kontrol kesalahan, sehingga lebih cocok untuk aplikasi yang memerlukan kecepatan tinggi, seperti streaming video atau permainan online. Nah, selanjutnya TCP/IP Networking Layer. Lapisan jaringan network layer dalam model TCP/IP adalah lapisan yang bertanggung jawab untuk pengalamatan dan pengiriman paket data dari sumber ke tujuan melalui satu atau lebih jaringan. Lapisan ini berfungsi untuk menentukan rute terbaik bagi data untuk mencapai tujuannya, serta menangani pengalamatan logis dan pengendalian lalu lintas. Salah satu protokol utama yang beroperasi di lapisan jaringan adalah IP, Internet Protocol. Dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Ada dua versi utama dari IP. Yang pertama, IPv4 Internet Protocol version 4. Versi yang paling umum digunakan yang menggunakan alamat 32 bit untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan. Yang kedua yaitu IPv6 Internet Protocol version 6. Versi yang lebih baru yang menggunakan alamat 128 bit untuk mengatasi keterbatasan jumlah alamat yang tersedia di IPv4 dan menyediakan fitur tambahan. Nah, selanjutnya TCP/IP, Data Link Layer dan Physical Layer. Data Link Layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada Data Link Layer ialah FCS, Frame Check Sequence, yaitu error detection mechanism, hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada Data Link Layer adalah MAC address. Physical Layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan
untuk menghubungkan antar device. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu encapsulation and decapsulation. Encapsulation adalah proses di mana data dari lapisan aplikasi atau lapisan yang lebih tinggi dibungkus dengan header dan kadang-kadang tiler dari lapisan protokol yang lebih rendah sebelum dikirim melalui jaringan. Proses ini terjadi di setiap lapisan model jaringan, di mana setiap lapisan menambahkan informasi tambahan ke data yang diterima dari lapisan di atasnya. Selanjutnya, decapsulation adalah proses kebalikan dari encapsulation. Ini terjadi di sisi penerima, di mana data yang diterima dari jaringan dibongkar lapisan demi lapisan untuk mengakses data asli yang dikirimkan oleh aplikasi. Nah, yang terakhir yaitu yang keempat, OSI model. Model OSI, Open System Interconnection, adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan bagaimana data dikomunikasikan dalam jaringan komputer. Model ini dikembangkan oleh International Organization for Standardization (ISO) pada tahun 1984 dan bertujuan untuk memfasilitasi interoperabilitas antar berbagai sistem dan perangkat jaringan yang berbeda. Terdapat 7 lapisan layer pada OSI. Yang pertama, application layer, presentation layer, session layer, transport layer, lalu ada network layer, yang keenam data link layer, physical layer. Nah, OSI itu ada application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, dan physical layer. Kalau TCP/IP yaitu application layer, transport layer, network layer, dan network access layer. Sekian materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thank you for watching.